Apakah hukum menyeru selain Allah, memanggil selain Allah? Misalnya, ya Rasulullah, tolong, misalnya, ya Rasulullah, apa yang kita kehendaki, kita panggil ya Rasulullah, atau kita panggil ya Waliullah, ya Waliullah, hai para wali, hai wali Allah, atau ya Aulia Allah, misalnya. Apa hukumnya itu? Apakah kita memanggil tadi dianggap satu ibadah? Kita misalnya ya Rasulullah, ulun sakit nah. Apakah kita itu berarti beribadah kepada Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Ma hukmu nida'i ghairillah? Apakah hukum menyeru selain Allah, memanggil selain Allah? Misalnya, ya Rasulullah, tolong, misalnya, ya Rasulullah, apa yang kita kehendaki, kita panggil ya Rasulullah, atau kita panggil ya Waliullah, ya Wali Allah, hai para wali, hai wali Allah, atau ya Aulia Allah, misalnya. Apa hukumnya itu? Ya juzu nida'uhu, boleh memanggil itu, boleh memanggil ya Rasulullah, misalnya, wahai Rasulullah, menghadapi perkara-perkara sulit, perkara-perkara penting, ya Rasulullah, jar kita misal, itu boleh. Sawa'un kana hayyan aw mayyita, sama ada dia masih hidup yang dipanggil itu atau sudah mayyit. Liyutawajjaha ilallah bi sya'nih, agar dihadapkan kepada Allah pada perkara dia. Wadzalik bittifaqil ulama wal a'immatil a'lam, itu kesepakatan para ulama dan para imam-imam yang terkemuka, sepakat boleh. Kita sakit apa misalnya, kepala sakit ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepala ulun sakit, boleh. Atau ya Aulia Allah, wahai para wali Allah, ulun sakit ini misalnya, minta kesembuhan, dipanggillah Rasulullah, dipanggillah para wali-wali Allah, itu boleh. Sepakat para ulama itu boleh. Walam yakul ahadum bikarahatihi, tidak ada satu orang pun para ulama, para imam-imam terkemuka yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada. Fadlan anis syirki wal haram, apalagi mengatakan syirik dan haram. Kadada orang mengatakan itu syirik. Kita misal kesakitan, ya Rasulullah, ulun sakit, syirik lah itu. Kadada mengatakan syirik itu. Atau haram, kadada juga. Makruh pun kadada. Jadi boleh kita panggil untuk kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yakunun nida'u ibadatan, apakah kita memanggil tadi dianggap satu ibadah?
Kita misalnya Rasulullah ulun sakit nah, apakah kita itu berarti beribadah kepada Rasulullah? Apakah itu dianggap satu ibadah kepada Rasulullah? Qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama, an-nida'u la yakunu ibadatan. Memanggil tadi itu kada termasuk jenis ibadah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada selain Allah itu musyrik. Ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu hanya kepada Engkau. Memanggil-manggil Rasulullah, memanggil-manggil para wali Allah itu bukan termasuk beribadah kepada mereka. Bukan beribadah kepada mereka. Makanya boleh. Illa iza i'taqada al-munadi anna al-mad'uwa mustaqillun bin naf'i wad-dhurr, kecuali bila meyakini orang yang memanggil itu bahwa yang dipanggilnya itu bersendiri bisa memberi manfaat dan mudarat. Nah, itu syirik. Kita panggil ya Rasulullah, ulun susah misalnya. Kita menganggap Rasulullah itu bisa memberi manfaat dengan kita, bisa memberi mudarat. Nah, itu syirik, itu bujur. Tidak boleh itu. Kita panggil ya wali Allah atau para aulia, tolong pang aku dalam susah. Boleh, tapi bila kita menganggap bahwa mereka itu bersendiri bisa menolong kita, nah itu musyrik, itu syirik. Aw nabidul masyiah ma'allah la mahalata. Atau yang kita panggil ini bisa meluruskan kehendaknya beserta Allah. Pada syirkun, ini syirik namanya, syirik. Li'atiqadihi pihi, karena i'tiqad, karena keyakinan dia pihi pada yang dipanggil itu, khasisatan, satu kekhususan, min khasaisir rububiyah, dari kekhususan ketuhanan. Yang memberi manfaat, yang memberi mudarat itu hanya khusus untuk Tuhan. Kalau kita ada meyakini selain Tuhan bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itu kita berarti mengetikatkan kekhususan Tuhan kepada makhluk. Itu syirik. Wa imma idza lam ya'taqid dzalik falaysa bi'ibadatin qat'a. Bila dia tidak mengetikatkan demikian, maka itu bukan beribadah. Qat'an bila khilaf. Kita panggil Rasulullah minta tolong, kita panggil para wali Allah minta tolong, tapi kita kadang mengetikatkan mereka itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, itu bukan ibadah kepada mereka. Makanya boleh tadi, boleh. Falau ra'ada'al insanu ra'isahu ayyan surah ala bagin aw yughithahu min shiddatin wa huwa ya'taqid annahu la yastaqillu bijalbi naf'in aw dab'i dhurrin walakin Allah ja'alahu sababan bimajra 'adah yaqdi 'ala yadayhi ma yasha ma sha'a fala yakunu dhalika ibadatan lahu. Apabila memanggil seseorang akan pemimpinnya bahwa menolong akan dia atas orang jahat. Ada orang mengepung kita, kita panggil pemimpin kita. Ini ada orang mengepung aku, tolong pang aku. Atau yang menolong akan dia dari kesulitan, dan dia meyakini bahwa yang dipanggilnya itu tidak bisa bersendiri menarik manfaat atau menolak mudarat, tetapi Allah menjadikan dia sebagai sebab pada berlakunya adat yang Allah putuskan atas dua tangannya yang dia kehendaki. Maka kita masuk bukan bagian dari ibadah. Kita panggil orang kuat misalnya, kita panggil orang jago, kita panggil polisi, tolong aku nah, ada maling. Nah, apakah kita menganggap polisi itu bisa bersendiri memberi manfaat atau kada?
Bila kita anggap bahwa itu polisi atau orang jaga tadi hanya sebagai sebab untuk datangnya pertolongan Allah, itu boleh. Bila kita anggap bahwa yang kita panggil ini orangnya bisa memberi manfaat, bisa menolong kita, nah itu yang dikatakan syirik tadi. Kita boleh minta tolong dengan siapapun kepada selain Allah, selama kita mengetikatkan dalam hati bahwa orang ini adalah sebab datangnya pertolongan Allah, bukan dia yang menolong kita. Itu boleh demikian. Lawan dokter kah, lawan tabib kah, lawan pengurutan kah, lawan penambaan kah, boleh kita minta tolong selama kita meyakini bahwa bukan dia yang memberi manfaat atau mudarat. Mereka hanya sebab untuk datangnya manfaat atau sebab untuk tertolaknya mudarat. Yang menentukan itu Allah semata, tidak ada yang lainnya. Walau kana kullu nida'in ibadatan, jikalau tiap-tiap memanggil, menyeru itu dianggap ibadah. Kalau kita memanggil dokter dianggap beribadah lawan dokter. Kalau kita memanggil pengurutan dianggap kita beribadah lawan pengurutan. Misalnya dianggap kayak itu lam tana'ani da'ul hayy wal mait, tidak boleh kita memanggil baik yang hidup maupun yang sudah mayit. Listiwaihima, karena sama keduanya baik yang hidup maupun yang mayit, bi adami ta'sir, pada tidak memberi bekas, biduni takdirillah, tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yaquluhu ahadun minal muslimin. Wa naqala at-Tabari fi tarikhihi anna as-sahabah ridwanullah alaihim kana syi'aruhum bi qitali ahli riddah yaumal yamamah ya Muhammadah, wa kana dzalik ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi khilafati Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa para sahabat Nabi waktu memerangi orang-orang murtad di Yamamah, maka syiar mereka waktu itu ya Muhammadah, wahai Muhammad. Dan itu terjadi sesudah wafatnya Nabi Muhammad pada kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat tuh waktu berperang dengan orang murtad itu syiar mereka ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Artinya wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad tolong kami, wahai Nabi Muhammad bantu kami. Padahal Nabi sudah wafat. Itu boleh, artinya boleh aja selama kada mengetikatkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad yang menolong. Etikat dalam hati Nabi Muhammad hanya sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap peperangan itu syiar mereka itu macam-macam. Ada syiarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam peperangan itu. Ada syiarnya Ahad, Ahad, Ahad. Ada juga yang diteriakan, yang dikuciakan oleh pasukan perang nih macam-macam. Ada dalam perang misalnya ini syiar mereka, artinya bilakah itu kawan nih, bilakah itu kawan artinya. Macam kita kan di Indonesia bahari bila perang macam itu, macam Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar, Allahu Akbar syiarnya. Ada yang lain merdeka, 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 ada juga syiarnya. Nah zaman Nabi pun, sahabat pun dalam peperangan itu macam itu yang diteriakkan oleh para pasukan. Dalam perang Yamamah yang diteriakkan sahabat-sahabat itu wah Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad. Padahal Nabi sudah wafat. Wa thabata anna Ibn Abbas wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, telah sabit bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza khadirat rijlu ahadikum falyunadi ya Muhammad." Bila kesemutan betis salah seorang kamu, kebas, bisa duduk kalau kesemutan mana? Apa supaya ampe kesemutan nih, panggil ya Muhammad, panggil ya Muhammad, hilang kesemutannya.
wahai Nabi Muhammad, artinya memanggil Nabi kita boleh aja itu pada Bapak. Zakar dzalik Ibnu Taimiyah fil Kalimit Thayyib. Wa ruwiya anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma khadirat rijluhu, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar kesemutan batis sidin, kesemutan. Faqila lahu, dikatakan orang lawan sidin, uzkur ahabban nas ilaik yuzilu anka. Kesemutan itu sebut siapa orang yang kau cintai, niscaya dia hilang daripada engkau. Ini kesemutan batis. Sebut nama orang yang kita cintai siapa. Jadi Ibnu Umar waktu kesemutan, udah kau berdiri kesemutan itu, dia orang sebut siapa yang kau cintai. Lalu dia Ibnu Umar, ya Muhammadah, wahai Muhammad, karena beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Nggak boleh aja artinya itu. Kada syirik, kada haram, kada makruh, boleh. Zakarahul Qadiyat fi Syifa. Ma hukmu talabil ammah minan nas qada al hajat minal awliya. Apa hukum menuntutnya orang awam dari manusia akan ditunaikannya hajat daripada para wali? Orang awam manusia kebanyakan biasanya itu mereka minta kepada orang wali agar ditunaikan hajatnya. Baik nang wali ini orangnya masih hidup atau yang wali ini sudah wafat, mereka datangi kuburnya, dia minta kepada si wali itu agar hajat-hajatnya ditunaikan Allah. Mengapa itu hukumnya? Alladzina yatlubuna qada al-hajat min mautal awliya la yatlubuna minhum illa ma yaqdiruna alaih. Orang-orang yang meminta ditunaikan hajat dari para aulia yang sudah wafat tidak menuntut mereka dari para aulia kecuali yang mereka aulia mampu atasnya. Lianna nabiyya wal waliya yaqdiru ayyakul, karena seorang nabi atau seorang wali yang sudah wafat dia mampu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, iqdi hajat fulan, tunaikan hajat si fulan. Nabi yang sudah wafat, wali yang sudah wafat, dia mampu berdoa kepada Tuhan, dia mampu minta kepada, wahai Tuhanku, tunaikan hajat si fulan. Ini mampu itu. Jadi kita datangi wali hidup atau nang mati, kita minta, kita ada hajat ini. Nah mereka itu para wali, dia mampu untuk berdoa, mendoakan. Lianna ruhahu hadiratun bihadratillah, karena roh mereka itu wali atau roh nabi itu hadir di hadrat Allah. Tastati'u an tatawajjah ila Allah Ta'ala, mereka itu mampu rohnya tadi berhadap kepada Allah bi ayyaqdi hajatil mutawassilin nabi, dengan bahwa Allah kabulkan hajat orang-orang yang bertawassul dengan dia. Dia bisa itu. Tanda tangan Nabi, wahai Nabi, mintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan hajatku. Nah, Nabi itu mampu berdoa, ya Allah, ini si fulan datang kepada aku bertawassul, kabulkan hajatnya. Nah Nabi itu mampu itu. Orang wali, kita datangi kuburnya, wahai wali, mintakan kepada Allah agar Allah kabulkan hajatku. Nah orang wali ini mampu berdoa, wahai Tuhan, ini ada orang datang bertawassul kepadaku, kabulkan hajatnya. Itu mampu mereka. Faina insan idza mata innama yafna jismuh, manusia itu bila mati hanya saja binasa itu tubuhnya. Wa amruhu, adapun rohnya fahiya baqiyatun, dia kekal la yafna tafna, tidak binasa. Roh ada mati, yang mati hanya jasadnya, yang hancur hanya jasadnya. Rohnya tetap ada. Bagi orang-orang nabi, wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, roh-roh mereka itu.
Fahiyallati tatakallamu wa tasma'u wa tubsiru fi hayatih. Dialah itu arwah yang berkata-kata, mendengar, melihat pada waktu hidupnya. Wa kam li arwahil awliya min tasarrufatin biiznillahi ta'ala ba'da intiqalihim ila barazikhihim. Berapa banyak para aulia Allah, roh-roh mereka itu bekerja dengan izin Allah yang sudah mereka pindah kepada alam barzakh mereka. Fahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun hayatan barzakhiyatan. Mereka itu para nabi, mereka itu para wali, hidup mereka di sisi Tuhan. Diberi rezeki, mereka itu akan hidup barzakhiyah. Atamma wa akmala, lebih sempurna min hayati syuhada, daripada hidupnya orang-orang yang mati syahid. Jadi itu tujuan kita datang kepada kubur Nabi ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar ulun dapat kelapangan. Misalnya kita datang kepada kubur wali, kita minta kepada wali itu agar mendoakan kita kepada Allah, karena roh mereka itu hidup, roh mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendoakan kepada Allah agar mengabulkan hajat kita. Hayatul anbiya alaihimussalam, hidupnya para nabi. Hadil anbiya ahya'un bi kuburihim, adakah para nabi itu hidup dalam kubur mereka? Al anbiya, bermula para nabi, wa kadza syuhada, demikian orang yang mati syahid fi sabilillah, ahya'un, hidup bi kuburihim, pada kubur mereka, hayatan barzakhiyatan, hidup barzakhiyah. Jadi para nabi, para syahid, para wali dalam kubur mereka itu hidup, tapi hidupnya hidup barzakhiyah, bukan hidup duniawiyah. Hidup macam-macam, ada hidup duniawiyah kayak kita nih, ada hidup barzakhiyah, hidupnya orang dalam alam barzakh, ada hidup ukhrawiyah, hidupnya di akhirat, di surga, di neraka, kan? Macam-macam. Nah, orang nabi, wali itu hidup dalam kubur, tapi hidupnya hidup barzakhiyah namanya. Yattali'una ala ma sya'allah fi ahwali hadzal alam, mereka mengetahui atas kehendak Allah keadaan ini alam. Tahu mereka ini alam, apa yang terjadi di dunia mereka tahu. Waqad nasal Quran al-azim ala hayati syuhada bi barazikhihim. Allah menjelaskan dalam Quran hidupnya para syahid di alam barzakh. Qala ta'ala, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian mengata orang yang dibunuh di sabilillah itu mati, jangan. Mati jangan. Bahkan mereka hidup, tetapi kalian tidak merasakan kehidupan mereka itu. Wala syakka, tidaklah ragu, anna hayatal anbiya alaihimussalam, bahwa hidupnya para nabi, wa kummali warasatihim, dan orang-orang sempurna pewaris para nabi, minal asfiya, daripada orang-orang pilihan, atammu wa akmal, lebih sempurna, min hayati syuhada, daripada hidupnya para syahid itu. Likauni ma'ala martabatan minhum, karena mereka itu lebih tinggi martabat dari syuhada. Bidalil qaulihi ta'ala, dalilnya firman Tuhan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dalil bahwa orang-orang anbiya, orang-orang aulia itu hidup lebih sempurna dari hidupnya orang yang mati syahid fisabilillah di alam barzakh sana. Nah, lain orang yang kada wali, orang yang jahat dalam kubur pun hidup juga, hidup barzakhiyah tidak ngarannya. Tapi orang-orang ini kadang kalau dimintai tolong, kenapa? Ini seorang susah, ini seorang kesakitan di situ. Kadang bisa menolong kita, ini kuciak-kuciak di situ. Lain orang nabi, orang wali, mereka nyaman di sana, berada di sisi Tuhan. Mereka bisa mendoakan kita, bisa memintakan apa kepada Allah supaya kita dapat ini, dapat itu. Nah, itu bedanya. Orang baik, orang jahat itu hidup dalam kubur sebujurnya, hidup barzakhiyah.
Cuma orang baik nyaman, bisa membantu kita, mendoakan kita di sana. Kalau orang sakit, ini perlu didoakan, bukan mendoakan kita. Ini yang perlu didoakan oleh kita yang hidup supaya dapat rahmat, dapat ampunan. Hal warada fi sunnati at-tasrihu bi hayatihim, adakah ada hadisnya yang menjelaskan hidupnya para nabi, para wali itu? Naam ada. Qad jaa fil ahadits sahihah ma yaqtadi baqahum, yang menuntut akan hidupnya mereka. Wa annal arda, bahwa bumi la ta'kulu ajsadahum, tidak memakan jasadnya para nabi itu. Bumi tidak memakan jasadnya para nabi-nabi Allah. Itu dijamin. Kalau orang wali itu kan ada jaminan bumi kadang makan jasad mereka. Tapi kalau nabi itu dapat jaminan bumi kadang akan mau makan tubuh mereka. Fa Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ataitu lailata usriya bi ala Musa qaiman ala qabrih bil kasibil ahmar. Ujar Nabi, aku datang di malam Isra atas Nabi Musa, beliau berdiri di atas kubur di tumpukan tanah yang merah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, bahwa di antara hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Paling afdal hari Jumat. Fa'aksiru minas salati alayya, perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat, malam Jumat sama. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu disampaikan atasku. Kita berselawat itu disampaikan kepada Nabi. Ini dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, disampaikan kepada Nabi. Faqalu, jar sahabat, kaifa tu'radu salatun 'alaika wa qad arimta, bagaimana wahai Rasulullah disampaikan salawat kami atas engkau sudah hancur. Sahabat kan berpikir biasa, kayak orang biasa. Kayak apa salawat kami sampai kepada engkau sudah hancur dalam tanah. Ai balita. Qala, ujar Nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan tubuhnya para nabi. Haram. Warada aidan annahum yusallun, mendatang pula hadis bahwa para nabi itu mereka sembahyang. Sudah wafat sembahyang. Wa tajri lahum amalul birri ka hayatihim, berlaku bagi mereka amal-amal kebaikan seperti hidupnya mereka. Mereka sembahyang, mereka berzikir, mereka bertasbih. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun, para nabi itu hidup dalam kubur mereka sembahyang. Nah, itu hadis Nabi. Qala al-ulama wa la yu'aridu dzalik ma taqarrar, maka taqarrar anna al-akhirah laysat bidari taklif wala amal. Tidak bertentangan yang demikian, yang telah tetap bahwa akhirat itu bukan tempat beramal. Bapak Nabi sembahyang di kubur, akhirat itu kalau tempat beramal lagi dah. Nah, faqad tahsudul amal min ghairi taklif. Terkadang amal mereka itu bukan disuruh oleh Allah sembahyang, enggak ada lagi. Bala ala sabili talazzuzi biha faqat, tapi atas jalan bersenang-senang mereka dengannya amal itu. Mereka senang sembahyang walaupun enggak ada perintah, karena sudah di alam barzakh. Orang wali itu beristighfar dalam kubur, berzikir mereka, berselawat mereka, bertasbih mereka. Mereka lezat dengan itu walaupun ada diperintah lagi oleh Allah, karena perintah sudah habis di alam dunia. Alam barzakh ada lagi diperintah apa-apa manusia. Tapi orang-orang baik tetap mereka berzikir kepada Allah karena mereka lezat dengan berzikir itu.
kama annahu la yu'aridu ma taqaddam min hayatil anbiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak bertentangan yang lalu tadi keterangan dari hidupnya para nabi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada seseorang memberi salam atasku, ujar Nabi, melainkan Allah kembalikan atasku rohku sehingga aku jawab atasnya salamnya. Fa inna ma'na radd huna huwa raddu ma'na ruh min haysiyati yash'urur rasul bi salami man yusallimu alaihi min ummati. Fa'abbara bil ba'di 'anil kull. Fil hadis hazbul mudhaf wa yakunul ma'na raddallahu ma'na ruh aw lawazimahu allati minhan nutqu wallahu a'lam. Ujar Nabi, setiap kali orang beri salam kepadaku, Allah kembalikan rohku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Arti yang dimaksud roh dikembalikan itu bukan secara keseluruhan, artinya sebagian makna roh sehingga aku bisa bertutur dengannya. Yang orang dalam kubur, begitu dibuat dalam kubur manusia, itu dikembalikan Allah rohnya ke dalam jasad itu. Tapi yang Allah kembalikan bukan seluruh rohnya. Amun dikembalikan seluruhnya bisa bergagah di kubur, bisa bakal luarinya. Tapi Allah kembalikan bagian rohnya yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa bertutur kata, bisa merasa. Itu yang dikembalikan oleh Allah, sehingga dia melihat munkar nakir, mendengar, bisa menjawab, bisa merasa. Itu yang dikembalikan oleh Allah, bukan seluruh rohnya. Waqala ba'duhum yalzamu min hadzal rad an takuna ruhuhu sallallahu alaihi wasallam mustamirratan iqamah fi jasadihi syarif li'anna al-wujud la yakhlu min musallimin ummatihi. Lazimlah dari ini mengembalikan roh tadi, bahwa roh Nabi itu terus menerus diam di tubuh sidin yang mulia, karena ini alam semesta tidak sunyi dari orang yang mengucapkan salam dari umatnya. Tiap detik di penjuru dunia ini tidak ada yang kosong dari ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap detik di muka bumi ini ada terus orang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah atau Assalamualaikum ayyuhan nabi, salam. Jadi roh Nabi tetap dalam tubuh sidin untuk menjawab salam-salam orang yang mengucapkan salam kepada beliau itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu adkhulu baiti alladhi dufina bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa'adhu thawbi faqafa aqul innama huwa zawji wa abi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku masuk ke rumahku yang dikubur di rumah situ Rasulullah dan abahku, aku lepaskan pakaianku. Aku berkata, karena yang dikubur di situ adalah lakiku dan abahku. Jadi dari Aisyah, aku bila masuk ke rumah, kan kubur Nabi di rumah Aisyah, kubur Abu Bakar di rumah Aisyah. Aku masuk ke rumahku, aku lepas pakaianku. Kenapa? Yang dalam kubur itu lakiku dan abahku. Falamma dufina Umar ma'ahum, manakala Sayyidina Umar dikubur juga di rumah Siti Aisyah, Aisyah berkata, "Wallahi ma dakhaltu illa wa ana masduratun alayya thiyabi hayaan min Umar." Ujar Aisyah, sejak Sayyidina Umar dikubur juga di rumahku, aku masuk rumah, aku pakai pakaianku karena aku malu di situ ada Umar. Umar orang lain daripada keluargaku, orang lain daripada mahramku. Kan Umar sempat berkubur di situ. Nabi, Abu Bakar, Umar. Dulu zaman Nabi berkubur, Abu Bakar berkubur, Aisyah masuk ke rumah bebas, pacul baju ke bapak, aurat. Kenapa? Itu lakiku lawan abahku, ya Aisyah.
Begitu Umar dikubur ke situ, nah Aisyah sampai ke itu masuk rumah tetap pakaian aurat dijaga. Kenapa? Ini ada Umar sini, ada Umar di Aisyah. Wahadaya dulu ini menunjukkan ala anna sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah la tasyukku, tidak ragu, anna sayyidina Umar yaraha, bahwa Umar melihat akan beliau. Aisyah yakin mau Umar ini hidup dalam kuburnya. Kalau Aisyah buka aurat kelihatan Umar. Umar bukan mahram. Waktu lo di situ Nabi dan Abu Bakar, kenapa apa buka aurat? Karena itu abah lawan laki, ada apa-apa. Yang menunjukkan bahwa itu hidup di dalam kubur mereka itu. Walihadza tahaffazat, oleh karena ini berjaga-jaga Aisyah bitasattur, menutup aurat. Iza awalatid duhula, bila masuk alaihi, atas rumah sidin, ba'da dabnihi, yang sudah dikuburnya Umar fi baitiha, di rumah Siti Aisyah. Nah, hadza sulul nafa'at min amwat fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Faslun fit takhalluq bil iman. Pasal ini membicarakan tentang akhlak kita, sikap kita menyikapi nama Allah Al-Mu'min. Mu'min diambil dari iman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nama Allah ada Al-Mu'min. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan nama Allah Al-Mu'min ini? Bagaimana hati kita waktu kita menyebut nama Allah Al-Mu'min? Bagaimana hati kita waktu kita mendengar ada orang menyebut nama Allah Al-Mu'min? Al-Mu'min in ukhidha min tasdiqillah nafsah fa'alaika bil iman bi kulli ma anzalahu Ar-Rahman. Nama Allah Al-Mu'min jika diambil dari membenarkan Allah akan dirinya, seperti syahidallah annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu Allah bersaksi membenarkan dirinya. Maka atas engkau dengan beriman tiap-tiap yang Allah turunkan. Jadi bila kita mendengar orang atau kita membaca Al-Mu'min, kalau kita katakan mukmin itu diambil dari iman, maka dalam hati kita mesti ada sikap untuk beriman dengan tiap-tiap yang Allah turunkan. Itu. Jadi ada orang misalnya membaca Al-Mu'min atau kita baca Al-Mu'min, dalam hati kita ini ada sikap kita beriman dengan seluruh yang Allah turunkan. Wa in ukhidha min amnihi al-ibad min zulmih, jika itu Al-Mu'min diambil dari mengamankan Allah akan hambanya dari kezalimannya. Jadi mukmin itu dua artinya, tiga arti Al-Mu'min. Bisa diartikan Al-Mu'min yang membenarkan akan dirinya, bisa diartikan Al-Mu'min itu yang mengamankan hambanya dari kezalimannya. Nah, bila itu yang kita ambil, fa'azhir min birrik wa khairik ma yu'minun nas min syarrihi wa dhairik min syarrika wa dhairik, maka nampakkan dari kebaikan engkau yang membuat aman manusia dari kejahatan engkau dan kezaliman engkau. Al-Mu'min itu diambil daripada amnihil ibad min zulmih, maka sikap kita adalah
menampakkan kebaikan kepada orang sehingga orang merasa aman dari kejahatan dan kezaliman kita. Orang aman dengan kita. Kita di rumahnya orang aman. Kita di tokonya orang aman. Kada bakal kita culasi, kada bakal kita zalimi. Nah itu orang bersikap dengan nama Allah Al-Mu'min ini bisa juga itu maksudnya siapapun yang berhubungan dengan dia orang merasa aman dengan dia. Kada akan bakal merasa terzalimi, tersakiti, teraniaya. Wa in ukhidha min khaliqi kulli amnin, jika al-mu'min diambil dari pencipta tiap-tiap keamanan, fas'ali ibadillah, berusahalah engkau untuk hamba Allah fi kulli amnin, pada tiap-tiap keamanan. Ya, artinya setiap kali kita bicara nama Allah itu kada kosong dalam hati kita. Ada sesuatu yang ditimbulkan dalam hati. Begitu kita mendengar Al-Mu'min, nah kita mesti jadi orang yang orang lain merasa aman dengan kita. Atau kita menjadi orang yang berusaha membuat orang lain aman. Atau kita bercita-cita untuk beriman, mengamalkan dengan apa yang diturunkan hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fit takhalluq bil haimanah. Haimanah ini asal kata muhaimin. Al-mu'minul muhaimin. Huwa syahid, arti muhaimin itu. Fa in ukhidha min musyahadatihi li ibadihi fa huwa kal basir wa samaratu ka samaratihi wa takhalluq bihi ka takhalluq bihi. Muhaimin itu ada yang mengatakan sama lawan al-basir, maha menyaksikan, maha melihat. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, maha mengawasi, tentu kita hati-hati dalam tutur kata, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam segala hal, karena kita disaksikan oleh Allah Al-Muhaimin ini. Wa in ukhidha min syahadatihi li ibadati alaihim fil qiyamah, jika diambil muhaimin dari menyaksikannya Allah bagi hambanya dan atas mereka itu di hari kiamat, fasamaratu ma'rifati khawfuka wa hayauka min syahadati alaika in asaita wa rajauka wa syahadatahu laka in ata'tah. Jika muhaimin itu diambil dari arti Allah menyaksikan hambanya dan atas mereka itu hamba di hari kiamat, Tuhan menyaksikan. Kami Tuhan di dunia hari anu melakukan ini, aku menyaksikan. Jika hari anu jam ini melakukan ini, aku menyaksikan, jar Tuhan. Nah, jika itu makna muhaimin, maka kita mesti timbul takut, malu dari bahwa disaksikan Allah jika engkau maksiat, dan engkau berharap Allah saksikan engkau jika engkau taat kepadanya. Wa takhalluq bihi an taquma bisyahada fi kulli ma nafa'a wa darra wa sa'a wa sar walau 'ala nafsik ail walidain wal aqrabin. Berakhlak dengan muhaimin itu bahwa engkau menjadi saksi pada tiap-tiap yang memberi manfaat akan engkau dan mudarat, membuat susah dan senang, sekalipun atas diri engkau, orang tua maupun keluarga. Artinya kita siap kalau diperlukan untuk menjadi saksi dalam satu perkara yang kita memang berhak jadi saksi, walaupun itu memberatkan kepada diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Faslun bi takhalluqi bil izzah. Al-Aziz diambil dari izzah. In ukhidha min al-ghalabah fa huwa kal qahar wa samaratu ma'rifati al-khawf. Aziz jika diambil dari menang, sama lawan qahar, maha mengalahkan. Kita kenal bahwa Allah itu menang,
Apa aja Tuhan itu pasti menang. Kalau kita kenal bahwa Tuhan itu maha menang, apa yang ada dalam hati kita? Al-khawf, takutan. Takutan. Karena bagaimanapun Allah itu pasti menang. Allah pasti menang. Wa in ukhiza min al-imtina min ad-dhaim, jika diambil itu aziz dari arti enggan daripada menyengsarakan, pada takhalluqa bih, tidak ada berakhlak dengannya itu muhai aziz, ila bi ba'did duyum, kecuali pada sebagian menyengsarakan, qadaimil kuffar wal fujjar, seperti menyengsarakan orang kafir atau orang-orang yang jahat. Wa in ukhidha min alladhi ya'izzu wujudu misli, jika itu aziz diambil dari yang tidak ada seumpamanya, ya'izzu wujudu mislih, aziz itu bisa diartii menang. Nama Allah Al-Aziz. Apa arti aziz? Bisa diarti menang, maha menang. Bisa diarti tidak akan menyengsarakan, kecuali orang-orang kafir atau orang-orang yang durjana yang disengsarakan oleh Allah. Atau diartikan yang tidak ada seumpamanya aziz itu, bahwa salibun lin nazir itu merupakan menafikan bagi tandingan. Fala takhalluqa bihi illa bitawahhud bitta'at wal irfan, maka tidak ada bisa berakhlak dengan nama Allah Al-Aziz kecuali dengan bersendiri dengan taat dan ma'rifat, ala hasabil imkan, sekira-kira bisa, bin nisbah ila abnaiz zaman, dengan nisbah kepada orang-orang yang semasa. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Aziz yang diambil dari makna tiada tandingan, maka hendaklah kita menjadi orang di masa kita ini, menjadi orang yang tidak ada tandingan dalam taat dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fit takhalluq bil jabri al-jabbar. Ada nama Allah lagi al-jabbar. Al-Jabbar ini macam-macam artinya. Yang terkenal maha memaksa. Al-Jabbar, Allah maha memaksa. Allah kalau sudah berkehendak dipaksakannya, tidak akan bisa orang menentangnya. Itu Al-Jabbar. Orang ini harus ini, akan terjadilah ini. Dia memaksa. Ada yang bisa berkutiknya. Kalau sudah Allah itu Al-Jabbar. Nah, itu arti memaksa. Ada lain lagi arti dari memaksa. Al-Jabbar itu in ukhiza min jabaratul azma wal fakir, jika diambil dari aku baguskan tulang dan orang fakir, tidak aslah tahuma, jabri itu bisa diartikan membaguskan, membaikakan. Bisa membaikakan itu maksudnya macam ini. Ada orang datang kepada kita, ngapain kamu datang ke sini? Ulun hendak berhutang duit berapa, 1 juta. Nah, hendak dihutangi orang ini, pada bakal bayar dah. Kita kepada pokoknya mau hutangi ikam. Nah itu ngarannya apa? Kita mengecewakannya, Nah di situ mesti ada kita al-jabru nih, menutupi, mengurangi kekecewaannya. Kalau kamu hutangi ikam 1 juta kada kawa, ini aku memberi 100.000 aja nah. Nah itu Al-Jabbar ngarannya. Al-Jabbar. Atau menutupi, membaiki, bisa juga artinya. Orang hendak minta lawan kita 10, mungkin
kita parayakan kada kubari jam itu orang kada nyaman hati, mengurangi kada nyaman hati orang bari sedikit jam aku 10 minta aku udah kau bari sebuting jam bari nah itu ngarannya jabar. Itu Tuhan macam itu, Tuhan macam itu. Ada orang sembahyang fardu kada biris, sembahyang zuhur kada biris, asar kada biris, subuh kada biris. Nah Tuhan itu tulak kada, nah itu Tuhan kada macam itu. Bisa dicari Tuhan kalau ada amal-amal baik sunatnya, ada kayaknya qabliyahnya, ada kayaknya ba'diyahnya. Oh ada, tutupi barang itu supaya bisa sempurna nang kada baik tadi. Nah ini arti al-jabbar bisa juga itu, menutupi tadi. Jadi semua yang sunat itu menutupi kekurangan yang wajib. Puasa Ramadan banyak puasanya peraina, banyak salahnya, banyak kurangnya. Tuhan kada menolak puasa itu. Di Tuhan cari adakah puasanya yang sunat-sunat, adakah puasa Arafahnya, adakah puasa Tarwiyahnya, adakah puasa itunya Muharram Asyuranya. Oh ada, nah tutupi gitu Tuhan yang wajib tuh, barangkali bisa menutupi sehingga sempurna yang wajib tadi gara-gara yang sunat. Nah, itu al-jabar. Fasamaratu ma'rifatihi, bila kita kenal bahwa Allah itu macam itu, apa kita kenal macam itu Tuhan, kita raja'u jabrihi wa islahi, kita bisa berharap dibaiki oleh Allah. Kita bisa berharap nah wajib-wajibnya bisa ditutupi oleh Allah dengan yang sunat-sunat. Kita kurang yang wajib, zakatnya kurang, Tuhan kada langsung menindak, berarti adalah sedekah-sedekah yang sunat ya Tuhan barangkali ada. Nah itu menutupi. Nah, kita berharap demikian Allah kepada kita, segala kebaikan kita yang kurang itu ditutupi oleh Allah dengan kebaikan yang lainnya. وَالتَّخَلُّقُ بِهِ بِأَنْ تُعَامِلَ عِبَادَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ وَإِصْلَاحٍ تَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ تَصِلُ إِلَيْهِ. Berakhlak dengan al-jabbar ini, engkau muamalah akan manusia tiap-tiap kebaikan, membaikkan yang kau kuasa atasnya atau sampai engkau kepadanya. Nah kita macam itu juga dengan manusia. Manusia macam itu kayak itu juga artinya. Oh kalau bisa itu salah ikam, jangan langsung ditindak, mencari adakah kebaikan-kebaikannya, barangkali bisa menutupi kekurangan-kekurangannya itu. Nah itu orang berakhlak dengan al-jabbar tadi. Yang tadi orang bila datang ke rumah situ kada bakal kecewa, kalau hutang 10.000 kada kawajarnya nambah lagi 1.000, nah ada 1.000 dapat. Nah itu al-jabbar jika diambil dari jabaratul azma wal fakir. Wa in ukhiza min al-ulu bahwa kal ali wa samaratuhu wa samaratu ma'rifatihi ka samarati ma'arifi jami'i sifat. Wa in ukhiza min al-ijbar bahwa kal qahar. Nah tapi jabar itu bisa juga diartikan maha memaksa tadi. Ini tergantung mana kita hendak mengambil. Kalau jabar itu bisa diartikan membaguskan, membaikkan, bisa jabar kita artikan maha memaksa, bisa juga. Kedua-duanya ada pengambilannya. Nah, faslun bit takhalluq bit takabbur anir radha'il.